Saya sudah mendapatkan laporan dari Kepala BNPB mengenai terjadinya gempa bermagnitudo 6,2 yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat hari Jumat dini hari tadi pukul 1.28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tadi pagi saya sudah juga bertelepon kepada Gubernur Sulawesi Barat dan saya telah juga memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Menteri Sosial, kepada Kepala Basarnas dan Panglima TNI dan Kapolri serta jajarannya untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban, serta melakukan perawatan kepada korban yang luka-luka. Dan saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia menyampaikan duka yang mendalam atas korban yang meninggal dunia. Saya juga minta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh petugas di lapangan. Siang hari ini saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas korban meninggal dunia akibat tanah longsor di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Untuk penanganan longsor di Kabupaten Sumedang, saya juga telah perintahkan kepada Kepala BNPB, Menteri Sosial, Menteri PU, untuk segera melakukan relokasi warga terdampak bencana tersebut. Terakhir, saya menghimbau agar kita semuanya untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim, baik berupa hujan lebat dan yang lainnya, dan selalu memperhatikan peringatan dini mengenai cuaca dari BMKG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya akan membahas Al-Mahdi dan kehadiran yang dibawanya, ya, bahwa kemunculan Al-Mahdi yang menurut saya saat ini sudah muncul, ya, sebenarnya keadilan yang dibawanya ini saya sangat meyakini tidak sama persis seperti yang sampean harapkan selama ini, ya. Karena saya menilai bahwa pengharapan sampean terhadap keadilan yang dibawa Al-Mahdi ini seolah-olah keadilan yang dibawa oleh Superman, misalkan oleh superhero semacam itu, atau bisa dikatakan oleh keadilan yang dibawa langsung oleh malaikat semacam itu. Dan itu saya sangat meyakini tidak terjadi seperti itu, ya. Karena apa? Karena pada dasarnya Al-Mahdi diturunkan ini sebagai manusia, bukan sebagai malaikat, ya. Juga bukan sebagai Allah yang turun terus seperti dewa. Saya tidak seperti itu. Saya sangat meyakini bahwa jikapun nanti kemunculan Al-Mahdi ini benar-benar muncul secara nyata, ya mudah-mudahan ini benar, ya, munculnya nyata semacam itu. Saya sangat meyakini bahwa keadilan yang dibawa pun juga realistis menurut logika
sifat-sifat basariah semacam itu, artinya sifat-sifat manusia semacam itu. Jadi tidak terjadi begitu saja seperti Superman, seperti superhero yang lain misalkan, tidak seperti itu saya yakin. Sebab sering saya katakan bahwa dalam Al-Quran sudah dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya. Ini sebagaimana nabi dan rasul diutus untuk membawakan risalah Allah atas diri manusia, begitu juga halnya dengan Al-Mahdi saat ini yang diturunkan ini, ya mudah-mudahan secara terang-terangan ya. Ini juga dari bangsa sampean, artinya dari bangsa manusia, tidak dari bangsa malaikat misalkan. Secara otomatis jika ada kekuatan dalam diri manusia, ya seperti yang lainnya semacam itu. Jadi tidak seperti yang sampai asumsikan selama ini. Misalkan sekali muncul Al-Mahdi, ujuk-ujuk langsung adil, membalik telapak tangan. Tidak semacam itu. Jadi Al-Mahdi pun juga mengusahakan, juga berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan suatu keadilan itu, ya. Karena saya sangat meyakini sampean yang mengharapkan munculnya Al-Mahdi ini, jika benar-benar Al-Mahdi benar muncul di hadapan sampean, saya sangat yakin sampean banyak yang mengingkarinya. Macam itu. Ya sebagaimana terjadi rasul-rasul terdahulu macam itu. Ya sering saya katakan, jika umat Bani Israel saat dulu itu ya mengharapkan kemunculannya Al-Masih, ya Mesias. Lalu oleh Allah diutuslah Isa ibnu Maryam ini sebagai Al-Masih, Mesias. Tapi bagaimana tanggapan Bani Israel saat itu? Tidak percaya toh? Bahkan Al-Masih ibnu Maryam ini dicoba dihasut, yang intinya pada saat itu kerajaan Romawi ya yang menguasai bangsa Palestina saat itu. Ini Bani Israel satu ada yang memanas-manasi lah, memprovokasi semacam itu, yang seolah-olah Kaisar Romawi ini kalah saingan ya semacam itu. Akhirnya Isa bin Maryam ini dicoba katakanlah dibunuh semacam itu, karena dianggap ingin menggulingkan kekaisaran Romawi yang ada saat itu begitu. Oleh karena itu Nabi Isa ini kemudian akhirnya dia semacam diintimidasi, akhirnya diculik dan dibunuh, ya. Seandainya Nabi Isa ini tidak diangkat oleh Allah, ya, saya sangat meyakini ya yang disalib dan dibunuh itulah Nabi Isa itu. Berhubung Nabi Isa telah diangkat oleh Allah di hadapannya, tentu yang disalib dan dibunuh adalah istilahnya serupanya, yang menyerupai dia macam itu. Memang ini persis seperti seperti Nabi Isa itu sendiri, wajahnya apapun
ya seperti itu ya. Ya, jelas-jelas kalau dipandang secara kasat mata ya persis Nabi Isa itu sendiri. Oleh karena itu saat ini pun saya juga mengatakan bahwa Al-Mahdi seandainya nanti sudah benar-benar muncul secara terang-terangan, saya sangat meyakini jika sampean menolaknya ya, apalagi sampean mempunyai patokan sendiri tentang hadis, tentang jangka apa ya gangsit misalkan, tentu ada banyak ciri-ciri yang tidak sesuai menurut sampean-sampean, dan itu menolaknya sampean ya. Macam itu. Oleh karena itu keadilan yang dibawa pun juga tidak ujuk-ujuk dunia ini, bumi ini langsung dipenuhi keadilan seperti yang sampean asumsikan ya. Ini kan perjalanan Pak superhero, bahkan seolah-olah dinarasikan saat ini yang muncul nanti misalkan Pak Karno misalkan, dan ujuk-ujuk Pak Karno menjadi presiden dan akan memegang kembali tampuk pimpinan yang dititipkan bangsa dan negaranya ini ya. Macam itu. Saya sangat meyakini tidak seperti itu. Seandainya pun Pak Karno masih hidup seperti yang diungkap beberapa akhir-akhir ini ya, saya sangat meyakini bahwa kemunculan Pak Karno ini tidak sama persis seperti Pak Karno yang kelahiran tahun 1901 itu ya. Ya, saya sangat meyakini ini adalah titisannya semacam itu. Oleh karena itu kemunculannya nanti pun ya manusiawi semacam itu ya, karena dia terikat dengan sifat-sifat basari walaupun dia sebenarnya tidak biasa macam itu ya. Oleh karena itu keadilan pun yang nantinya dibawa oleh Al-Mahdi itu juga berproses seperti proses-proses keadilan yang dilakukan oleh umat manusia pada umumnya semacam itu. Memang seandainya terjadi kekuatan semacam mukjizat, saya sangat meyakini ini tidak terus berlangsung ya, terus menerus semacam itu. Oleh karena itu bersiaplah ya menerima jika Al-Mahdi ini adalah seseorang manusia ya, tidak seperti dewa misalkan ya, yang sampean bayangkan, sampean asumsikan selama ini. Saya sangat meyakini hal itu ya. Oleh karena itu perjuangan yang dilakukan Al-Mahdi pun juga bersifat basariah, logis, dan yang munculnya saat zaman milenial. Saya sangat meyakini Al-Mahdi ini ya mempunyai sifat-sifat yang milenial semacam itu. Saya sangat meyakini hal itu ya. Jadi tidak gaptek dengan teknologi misalkan, kemudian tidak menjadikan semua manusia muslim semua, tidak seperti itu. Karena adilan yang didasarkan atas rahmatan lil alamin ini mencakup untuk keseluruhan umat dan alam. Tentu tidak adil seperti yang sampean bayangkan. Misalkan manusia di dunia dimuslimkan semua, tidak seperti itu. Kemudian karena bentuk keadilannya adalah berproses secara alamiah, saya sangat meyakini bahwa keadilan yang dilakukan Al-Mahdi ini juga berproses seperti sifat-sifat basariah. Jadi diusahakan, misalkan ya, tidak ujuk-ujuk, misalkan seandainya yang sampai anggap Al-Mahdi itu muncul, ujuk-ujuk
langsung adil di muka bumi ini. Tidak seperti itu. Saya sangat meyakini diangkatnya Megawati dulu ya sebagai presiden yang menggantikan Gus Dur itu juga sebagian masyarakat banyak yang meyakini bahwa itu adalah Ratu Adil ya. Ratu Adil seolah-olah nanti kalau Megawati yang jadi Indonesia langsung semacam itu. Saya sangat meyakini itu sebab bahwa saya juga banyak tahu hal itu, orang-orang yang mengatakan bahwa Ratu Adilnya sudah muncul semacam itu ya, karena ini masih dari terah Pak Karno semacam itu yang dikadang-kadang sebagai Ratu Adil saat itu. Tapi apa yang terjadi? Memang benar saat Megawati muncul sebagai presiden, rupiah langsung menguat ya. Macam itu saya tahu itu. Bahkan dari sisi ekonomi dipandang ini over menguatnya itu over, justru mengakibatkan stabilitas ekonomi tidak baik semacam itu ya. Menurut pengamat semacam itu ya. Lalu 3 tahun berikutnya apa yang dihasilkan? Toh biasa saja semacam itu. Artinya apa? Artinya dia memperjuangkan keadilan itu ya seperti manusia yang lain semacam itu. Dan itu terbukti ternyata bukan Ratu Adil. Saya sangat meyakini Ratu Adil pun juga berproses seperti ini, seperti manusia-manusia yang lain. Bahkan kalau boleh jujur saat ini, saya sangat meyakini keadilan saat ini sudah berjalan. Mungkin jika ada kekurangan yang belum tercapai, ini saya sangat meyakini ini hanya kekurangan, tapi proses ke arah keadilan ini sudah on the track ya, on the right track. Jadi sudah benar ini ya. Ya berproses seperti itu. Jadi tidak ujuk-ujuk Ratu Adil muncul terus dunia langsung adil, tidak seperti itu. Jadi tidak ujuk-ujuk pula nanti Al-Mahdi muncul terus pemerintah Indonesia menjadi monarki, kemudian monarki absolut untuk dunia ini, misalkan dipimpin oleh seorang Al-Mahdi yang berasal dari Indonesia ini dan merajai dunia. Saya sangat meyakini tidak seperti itu ya, tidak seperti Superman itu, sehingga keadilan juga akan dijalankan sebagaimana proses-proses hukum keadilan yang ada di dunia ini, macam itu ya. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.